wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kok ini ya? Selamat Natal dan Tahun Baru. Oh iya. Oke. Oke teman-teman, selamat Natal Di tahun di tahun 2019. Iya. Yeay. 2020. 2019. Oke teman-teman, maafkan soal kita di awal. Sangat sumbang ya. Sama- Cuman euforia Natal itu tidak bisa Iya. ditahan-tahan teman-teman. Banget itu ditahan. Kayak, aduh nggak boleh nih. Ya. Karena Natal itu identik dengan yang namanya sukacita, Yes. bukan duka cita. Iya. Kenapa? Karena Natal kita akan memperingati Hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kita akan ngebahas tentang Natal. Mungkin ya kita bisa sharing, maksudnya makna Natal bagi kita Ya. sendiri gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa menceritakan tentang keseruan Natalnya di komen atau Yes. makna Natal menurut kalian itu apa di komen gitu. Nah, kalau menurut lu gimana men makna Natal ini? Natal sebenarnya nggak bisa terlepas dari rangkaian keselamatan yang Tuhan Yesus sediakan. Iya. Gitu. Jadi Natal itu kenapa harus bersukacita? Karena juru Iya. selamat hadir nih untuk mempersiapkan dirinya nanti, untuk mengorbankan dirinya nantinya untuk menebus dosa kita. Gitu. Oke. Dan momen Natal sebenarnya adalah momen peringatan di mana kasih firman kasih Yes. Allah itu turun gitu Oke. untuk mengampuni setiap dosa kita, setiap kesalahan kita. Itu sebabnya kita bersukacita. Yes. Karena Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar memperhatikan kita manusia yang sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita ciptaannya gitu. Dia memperhatikan ciptaannya kayak gitu. Itu yang harus kita maknai pertama gitu. Tapi yang kedua ini secara pribadi men. Yes. Gue lahir dan besar di lingkungan kota mayoritas Kristen. Jadi Natal tuh jadi satu momen yang luar biasa per akhir tahun. Ada festival di mana-mana, festival mereka di sana tuh dibilang bikin pondok Natal. Wah. Gitu. Jadi men, selama bulan Desember itu setiap jalanan tuh penuh dengan dekorasi Natal, terus penuh dengan lagu-lagu Natal. Iya. Itu yang bikin kangen sih sama kampung halaman. Terus gitu ya. dari awal Desember sampai akhir Desember itu nggak berhenti acara Natal di setiap gereja tuh, undang gitu. Belum lagi nanti bulan Januari ada namanya orang-orang Batak kayak kita lepas sambut. Nah, kayak gitu kan anak-anak. Dari 2019 ke 2020. Itu panjang tuh momennya. Gue sendiri sih dulu senang banget momen Natal karena menurut gue membahagiakan, banyak mainan, mungkin baju baru, mungkin waktu masih bocah. Bener-bener, zaman kecil gitu. Kita pasti yang kita menanti-nantikan bawa baju baru, mainan baru, duit dari saudara-saudara, opung kasih duit kayak gitu kan. Tapi kemarin nih, tahun lalu 2019 gue Natal sendiri di Jakarta. Nah 24 malamnya tuh ada salah satu anak autentik, Indra, mari. Nah ikut gue ke rumah gue, kita ibadah Natal kayak gitu. Oh men, gue sebenarnya tuh gue tahan nangis tuh di mobil, di rumahnya dia ibadah Natal gitu. Oh ini momen gitu men, karena kalau menurut gue sih momen Natal itu momen dimana kita keluarga kumpul bareng ya. Tapi yang menarik bukan hanya itu, kumpul bareng-bareng untuk ingat kasih Tuhan, ingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu tuh menurut gue momen Natal yang dinanti-nantikan. Ya dinanti-nantikan, yang gue pengen tiap tahun gue bisa Natal sama keluarga gue. Ya hal itu, bagaimana kita ngumpul dalam kasih, kita ngingat kasih Tuhan gitu. Ya jangan sampai teman-teman momen Natal
maknanya berkurang karena acara-acara yang mungkin acara banyak iya kan banyak anak-anak musik tuh paling senang tuh kalau Desember, anak-anak musik gereja. Kenapa? Banyak job gitu kan. Nah, tapi sampai lupa bahwa Natal tuh peristiwa kasih terbesar, dimulainya kasih terbesar. Bagaimana kita memaknainya? Ya setiap pemaknaan, bahkan Paskah pun kan sebenarnya kita harus memaknainya juga. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita satu, kemudian meningkatkan unity kita di dalam keluarga sih. Itu gua sih, men. Menurut gua. Kalau menurut gue itu ya. Karena men, kalau menurut gue juga ya kurang lebih hampir sama dengan lu bahwa makna Natal bahwa yang memperingati bahwa ya kelahiran Tuhan Yesus datang ke dunia, karena itu juga awal mula maksudnya perjalanan Yesus hingga akhirnya dia mati di kayu salib gitu kan. Karena gue punya menarik men, ketika jujur gue ngomongin soal Natal, gue punya kisah menarik. Jadi waktu gue SMP, waktu gue gereja di Bandung, gue sempet main teatrikal, terus gue menjadi salah satu pemain lah di situ. Gue bingung kan gue mau jadi siapa gitu kan. Gue mau jadi Tuhan Yesus, nggak mungkin juga kan, masih bayi kan. Akhirnya di situ gue jadi 3 orang majus men, yang mencari di mana nih Tuhan Yesus, kan, Tuhan Yesus gitu kan. Kayak dalam artian kalau salah Tuhan Yesus mau dibunuh kan di saat itu kan, sama Herodes kan, bahwa dibilang di situ akan lahir gitu, ada tanda-tanda gitu kan. Terus tiba-tiba 3 orang majus mempersembahkan gitu kan. Dan yang makna yang gue lihat bahwa dari kisah Natal bahwa Tuhan Yesus lahir di kandang itu kayak ternyata bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu adalah kalau gue ngelihat bahwa dia orang yang sempurna, tapi dia rela untuk lahir di sebuah kandang yang layak gitu kan. Sampai di beberapa mungkin gue bilang hotel kan di saat itu pada penuh semua karena lagi ada perayaan juga gitu kan, tapi dia lahir di kandang gitu kan. Sedangkan kita yang udah lahir di rumah sakit kan gitu kan kayak kok tidak bisa memaknai Natal secara ini ya. Di satu sisi juga makna Natal bahwa pasti setiap maksudnya semakin bertambahnya umur pasti makna Natal. Kalau dulu kan ketika gue kecil, Natal yang gue harapkan adalah hadiah, duit gitu kan. Apalagi zaman-zaman sekolah tuh libur panjang, bisa kemana-mana, liburan dan lain-lain hal gitu kan. Tapi ketika beranjak dewasa, makna Natal bukan masalah tentang mainan, bukan tentang uang dan maksudnya tentang liburan, tapi gimana memaknai bahwa kalau gue nangkepnya bahwa makna Natal adalah ternyata gue udah melewati setahun nih dalam kehidupan gue gitu kan. Maksudnya semakin diingatkan kembali bahwa mungkin kayak misalnya contohnya di Natal 2019 gitu kan, gue memperingati bahwa Yesus lahir ke dunia hingga akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa gue. Dan akhirnya di tahun 2020 misalnya gue merayakan Natal lagi, ternyata gue udah setahun berjalan dengan Tuhan gitu kan. Maksudnya dikembalikan lagi melihat bahwa Yesus udah ada nih. Maksudnya kayak gue diingatkan kembali bahwa Yesus hadir ke dunia sebagai manusia yang hingga akhirnya dia nanti akan mati di kayu salib. Itu kan sebenarnya pengulangan setiap tahun kok bisa dibilang kalau kita memahami secara luarnya ya. Tapi kalau secara mendalamnya maksud gue bahwa kita lupa bahwa diingatkan bahwa Yesus ini sebenarnya datang ke dunia itu untuk kita. Itu makna yang gue dapat bahwa yang namanya manusia pasti selalu diproses. Gue pun sampai saat ini pun masih diproses gitu untuk menjadi serupa dengan Tuhan gitu kan. Tapi di situ gue diingatkan kembali bahwa ternyata kayak inilah yang gue tangkap bahwa Yesus datang ke dunia untuk menghapus dosa gitu kan, umat manusia. Begitupun juga gue ketika gue lahir di dunia, berarti gue punya visi dalam kehidupan gue. Itu sih men. Kalau gue bisa, karena ini menarik men, makna Natal dan Tahun Baru pasti kita selalu bikin yang namanya resolusi. Itu selalu tuh misalnya kayak di Natal. Jujur gue juga mungkin di zaman-zaman dulu ketika gue masih jatuh dalam berbagai dosa gitu kan.
gue selalu bertobat di hari Natal men sebenarnya. Cuman gue gila, gue udah jatuh gitu. Tapi setelah Natal tetap jatuh biasa aja kayak gitu ya. Gitu juga. Lagi. Resolusi. Ya, gue akhirnya sih berhenti. Kalau soal resolusi gue berhenti. Yang gue tahu gue harus lakukan yang terbaik dibanding tahun-tahun sebelumnya sih. Tapi memang kalau kita bicara soal Natal, jujur tuh momen yang gue tunggu-tunggu ya. Secara pribadi gue sangat menunggu, apalagi 5 tahun belakangan ini kan gue sebagai seorang perantau gitu, gue hanya bisa pulang ke kampung halaman gue ketika Natal, ketika momen ini dan di situ kayak gue temukan lagi bagaimana gue berbagi kasih dengan minimal keluarga gue. Gitu. Gue selalu diingatkan gitu bahwa kasih yang Tuhan telah sediakan buat gua itu harus gua implikasikan harus gua bagikan lah, bagikan ke banyak orang gitu, terutama keluarga gua, karena di momen Natal ini gua bisa ketemu sama keluarga gua dan sering hanya beberapa kali aja kita dalam keluarga nggak lengkap setiap Natal ya, kayak tahun lalu gue nggak bisa pulang kan, jadi nggak lengkap beberapa tahun lalu abang gue atau kakak gue, tapi mostly kita selalu lengkap dalam momen Natal, dan di situ momen kekeluargaan gitu, karena kayak gimana itu satu hal yang penting gitu. Lu bisa pelayanan ke tempat lain, lu jago untuk khotbah tempat lain, tapi kalau dalam keluarga lu nggak baik, dalam keluarga lu kurang respect sama kakak lu, sama orang tua lu, itu kan percuma lu ngomong ke orang lain juga kan. Dan Natal sih itu momen disayangkan, apalagi pas di tahun baru. Kita orang Batak, bokap gue sering tuh mandok hata. Kita pun juga sebagai anak diwajibkan untuk mandok hata. Kan kita ikut. Itu menarik, men. Itu jadi bulan Desember tuh penuh dengan sukacita, saling mengampuni, saling mengasihi sih. Bener-bener. Karena ya kita pun juga, maksudnya ya menarik juga, Natal juga momen dimana ya mungkin nggak cuma keluarga inti, tapi keluarga besar pun juga bisa berkumpul gitu kan. Karena ya sama, mungkin buat orang yang lagi perantauan dan lain-lain, di momen Natal dimana dia bisa bertemu dengan keluarganya juga, maksudnya merayakan kelahiran Tuhan Yesus bersama-sama gitu kan. Mungkin juga bisa dibilang Natal juga adalah saat dimana kita sebagai keluarga bisa gereja bareng gitu kan. Mungkin selama ini bapak gereja, iya kan, atau enggak orang tua kita di mana, kita sebagai anak di mana gitu kan. Tapi di Natal kita bisa gereja bareng gitu kan, bisa duduk di bangku yang bareng. Enak banget. Zaman-zaman dulu juga pakai seragam sama semua, batik semua gitu kan. Jadi itu teman-teman makna Natal ya bagi kita lah gitu kan. Tapi teman-teman pasti punya pandangan lain tentang makna Natal, bahkan punya keseruan tersendiri gitu makna Natal gitu. Karena pasti ada yang story itu biasa sama atau enggak mungkin juga ya bisa dibilang ajangnya untuk membagikan kasih lah. Natal kan mungkin mau notif grup mulai rame lagi gitu kan. Selamat Natal dan tahun baru gitu kan, yang udah lama nggak kontakan tiba-tiba kontakan atau enggak modus-modus ke mungkin mantan atau ke gebetan. Bisa dipakai tuh. Kayak apa namanya? Selamat Natal ya. Terus habis itu chat terima kasih ya. Terus habis itu chat lanjut. Natal di mana? Habis Natal tanya makan. Udah makan belum? Tapi nanya tapi nggak ngasih makanan sama aja. Iya, kasih dong. Cuma nanya doang. Ya gitu. Tahun lalu kan gue sendiri di Natal, men. Nah, gue buat satu kesalahan. Teman-teman yang lain, yuk gereja bareng Natal. Enggak, gue mau gereja sendiri gitu. Akhirnya gue kayak menyesal sih, men. Tahun lalu kalau gue gereja bareng sama teman-teman gue di sini kayaknya enak banget tuh momen, karena gue kepikiran sama yang di Papua, keluarga gue gitu. Tapi ya itu salah satu teman kita, salah satu kakak kita kan
ternyata dia care, dia paksain tuh gue tuh 24 malam datang ke rumah gue datang. Puji Tuhannya sih gue nikmati momen Natalnya dia, tapi abnormal. Gue nikmati momen Natalnya dia dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Kita cerita di depan minimarket, sambil ngopi kita cerita tentang kebaikan Tuhan di situ. Dan aku pulang terus gerimis kan. Gue kayak sebenarnya dalam hati gue kayak ngomong gitu kayak waduh makasih Tuhan, akhirnya Natal gue nggak sia-sia nih, tetap bisa sukacita ya, tetap juga bisa sukacita. Bener-bener, karena kadang pun juga saat kita merasa bahwa kita cuma sendiri di apa namanya di hari Natal mungkin, ketika teman-teman lagi menonton juga sendiri karena jauh dari orang tua. Sebenarnya kita bisa melakukan banyak cara ya, mungkin bisa kita video call, apalagi sekarang semakin canggih kan teknologi, jadi masih bisa video call, masih bisa Natal bareng teman gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk kita nggak bisa bersukacita di hari Natal. Ya kalau nggak bersukacita ya itu buat-buatan lu aja tuh udah kayak gitu kan. Ya kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, ada halang-halangan tertentu ya gitu. Tapi teman-teman, gue harus selalu mengingatkan bahwa Natal yang penting itu bukan perayaannya, yang penting itu bukan kue-kue yang ada di rumah-rumah kalian mungkin yang lagi sediain kue, bukan makanan, tapi yang terpenting adalah bagaimana Kristus hadir di dalam setiap kehidupan. Dan itu sekaligus pun mengingatkan bahwa nanti dia akan mati untuk gantikan dosa gue gitu. Jadi kayak ini resolusi mungkin ya, kayak bukan resolusi sih, sebagai apa ya, jadi kayak lu mau nurun gini ya, mungkin kondisi rohani lu kayak lagi gini, kayak mau turun gitu kan levelnya gitu. Nah momen Natal bisa lu pakai nih untuk ngedongkrak lagi mengingat kembali, merasakan momen yang luar biasa ini kembali di dalam kehidupan hari-hari gitu. Dan ya ini momen juga kan, lu membagikan kasih udahlah kepada siapapun, maksudnya yang terdekat lu, bahkan mungkin musuh-musuh kita gitu kan, untuk kita membagikannya. Karena juga ini teman-teman, bahwa nih men, gue dulu tuh sering menggunakan momen Natal di mana gue nonton salah satu film ini men, The Passion of Christ gitu kan. Di situ momen-momen kayak mengingat kembali, sebenarnya nggak cuma di Natal tapi di Paskah pun juga. Film itu pasti bakal muncul tuh kalau dulu di RCTI gitu. Cuman kan sekarang udah ada lembaga sensor, jadi nggak boleh lumayan karena sadis filmnya. Iya, akhirnya streaming. Karena gue nggak tahu ya, maksudnya ketika gue nonton film itu walaupun cuman visual, maksudnya gue yakin bahwa di film itu pengorbanan Yesus lebih daripada film itu ya, maksudnya dicambuk dan lain-lain itu lebih dari itu gitu kan. Tapi gue cuma ngeliat bahwa dari film itu bisa menyadarkan gue bahwa ternyata ada satu pribadi yang berkorban untuk gue gitu kan. Yang dia rela mati untuk gue, untuk ngapusin dosa kita sebagai manusia gitu kan. Kenapa kita tidak memperingati kelahirannya dia di dunia sesukacita itu gitu kan. Maksudnya kita menggunakan momen itu untuk bagikan lagi gitu, karena Yesus pun juga mati buat kita. Kenapa kita tidak bisa berkorban untuk orang lain juga gitu, melakukan apa yang dia perintahkan. Benar-benar jelas banget Tuhan memberitakan kita untuk saling mengasihi kayak gitu, saling mengerti, saling berbagi. Ini momen Natal sih menurut gue sih momen yang paling pas, paling enak gitu kan. Kan ada orang tuh men, kalau lu kasih makanan dia nggak terima di hari-hari biasa. Ini apa nih, mau menghina gue ya? Nah, pakailah momen ini untuk berkati dia gitu. Soalnya ada yang kayak gitu tuh. Beberapa case ada. Dia anggap gue nggak mampu beli makanan ini. Tapi kan kalau momen Natal beda. Ini konteksnya
Ya emang berbagi ya, gitu. Itu saat gue untuk memberkati dia, saling ngundang, maksudnya ngundang teman-teman, undang-undang keluarga gitu kan. Kebetulan gue di Papua itu kalau Natal kita berkunjung ke rumah orang, bukan saudara pun berkunjung kayak gitu. Dan memang gue ngerasain banget sih itu di sana, kayak suasana sana tuh mengajarkan gue, maksudnya untuk gini nih, berbagi nih gitu kan. Betul. Itu makan sampai nggak bisa makan loh. Sampai lihat daging sampai bosan. Bu, ada tahu? Karena daging semua ya. Daging semua. Tapi ini momen saling betul. memberkati, saling bercain kerama gitu. Tapi yang gue sayangkan rasa-rasanya Tuhan Yesus jadi nggak utama. Itu disayangkan. Yang gue sayangkan banget, karena orang jadi lebih fokus kepada perayaan, lebih fokus pada center class bahkan. Dulu tuh minta apa? Sama satu lagi yang hitam, Centerpit. Itu. Centerpit kan? Gitu. Nggak tahu sih siapa itu. Iya, Centerpit namanya itu. Yang hitam itu. Gua sebenarnya gue punya mimpi sih, kalau nanti gue bagi-bagi hadiah, gue nggak mau jadi center class. Gitu. Gue jadi kayak ada yang berperan sebagai Tuhan Yesus, ada 12 murid bagi-bagi hadiah. Gitu. Hadiahnya hadiah keselamatan. Kan? Kamu butuh apa? Butuh pulpen. Nih, hadiah keselamatan. Anda selamat. Karena pas center class kan cuma ngasih kado. Suka ada di mall-mall tuh. Gue punya mimpi sih gitu. Gitu. Karena Natal itu Yesus. Gitu, center class, pohon Natal, lampu Natal itu sebagai hiasan benar. Gitu. Cuman penambah sukacita, penambah kebahagiaan gitu. Tapi yang harus diingat Yesus, karena kayak gimana ya? Memang manusia ini suka apa ya? Yang penting tuh suka dilupakan. Yang nggak penting suka diingat kayak gitu. Nah, ayolah kita balik. Karena sebenarnya juga ini ngomongin Santa Claus, sebenarnya kan Santa Claus itu dari budaya luar. Bukan di Indonesia sebenarnya kan tidak ada yang namanya Santa Claus, tapi karena budaya luar gitu kan. Apalagi kalau di Natal nih biasa ada tayangan namanya Home Alone. Gitu. Saya nonton terus itu setiap Natal gitu kan. Dimana dia sendirian fight melawan para penjahat, sedangkan keluarganya liburan. Itu kan kacau banget ya. Akhirnya itu juga bisa merepresentasikan juga kan. Dia sempat sedih juga gitu kan. Merayakan Natal sendiri, akhirnya dia bikin Natal sendiri dan lain-lain gitu kan. Tapi kita juga ngomongin, mungkin bisa dibilang Natal tahun ini juga lumayan berbeda ya, Anda. Maksudnya nggak terasa ya, karena sempat beberapa bulan corona gitu kan dari Juni. Ya kita pun juga nggak tahu juga, tiba-tiba udah Natal aja. Kayak waktu terasa cepat gitu kan. Rasanya 2 tahun lalu Natal, mungkin karena ini corona, tiba-tiba udah Natal lagi aja gitu. Dan kita juga nggak tahu, semoga ya kita berharap lah ketika video ini tayang, kasus corona khususnya di Indonesia dan berbagai negara udah menurun lah gitu kan. Ya itu doa kita juga ya. Maksudnya sebagai warga Indonesia gitu kan, semoga di Natal ini, maksudnya ya kita berharap juga semoga udah bisa offline ya, maksudnya beribadah Natal di gereja gitu kan. Tapi walaupun misalnya nanti pun juga enggak juga ya, tetaplah sukacita Natal masih bisa dirayakan di rumah, dimanapun melalui online gitu kan. Dimanapun teman-teman berada, tetap kasih Kristus tetap ada. Karena Natal pun juga identik di mana setiap malam Natal tuh biasa habis gereja nih ada ibadah lagi di rumah. Lu ngalamin nggak? Ngalamin. Ibadah lagi, jam-jam udah ngantuk kan, aduh udah ngantuk, nggak kuat. Bangun, baca ibadah keluarga. Itu momen momen gila. Itu maksudnya momen bisa saling bisa dibilang cerita selama setahun yang mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin nggak begitu dekat sama orang tua atau bingung untuk cerita ke orang tua atau malu, mungkin itu bisa momen untuk bisa menyampaikan. Maksudnya
Ya simpelnya lah gengsi. Mungkin di dalam kehidupan sehari-hari gengsi untuk bilang sayang ke orang tua gitu kan. Mungkin tapi di momen Natal bisa dipakai untuk ungkapkan rasa sayang, rasa cinta kepada orang tua kita gitu. Jadilah anak yang berbakti ya kepada orang tua gitu. Jadi ya itu teman-teman ngomongin makna Natal bahwa sebenarnya bukan tentang perayaan doang, bukan tentang tadi Indra bilang bukan tentang Santa Claus, bukan tentang pohon Natal, bukan tentang kado, saling berbagi kado dan lain-lain, tapi tentang Yesus. Bagaimana kasih Yesus itu kita manifestasikan ke dalam kehidupan kita, kayak gitu sih. Ya. Mungkin kita mengakhiri ini dengan mengucapkan selamat menyongsong Natal dan juga tahun baru. Semoga di tahun berikut kita semua menjadi pribadi yang baru lagi. Pribadi yang lebih giat lagi, lebih semangat, lebih segalanya lebih pokoknya. Karena mungkin selama setahun ini kita udah melewati kehidupan tahun-tahun terberat mungkin. Tahun terberat ya, mungkin ada corona, ada yang namanya WFH, kerja dari rumah, belajar online gitu kan. Maksudnya banyak banget kejutan-kejutan baru yang kita hadapi di tahun ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita sekalipun gitu. Karena ke depan pun juga pasti akan selalu ada tantangan dan masalah-masalah gitu. Dan kalau gue percaya bahwa ini kenapa saat ini gue bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dan gue masih bisa hidup, gue punya prinsip bahwa gue tugas gue di dunia ini belum selesai. Masih ada yang harus gue kerjakan, masih ada visi-visi Tuhan yang harus gue lakukan dalam kehidupan gue di dunia ini. Ya simpelnya kayak Yesus datang ke dunia hingga akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Gue pun juga seperti itu. Walaupun nanti gue nggak disalib ya, tapi maksudnya salib secara tiba-tiba disalib gitu kan. Maksudnya mungkin penyaliban apa penyalibannya gitu memikul salibnya itu memikul salib, beban salib itu. Kalau lu gimana men? Momen Natal ya? Ya yang kayak udah gue bilang tadi sih gitu sih men. Cuman ya bulan-bulan Desember ini ada satu lagi nih. Biasa tuh jemaat atau pelayan tuh pulang. Beberapa pelayan pulang. Nah, momen Desember ini keluarga Century semuanya pelayanan. Full ya. Full satu paket nih. Satu paket semua. Di gereja ya. Abang gua main apa ini? Gua main apa? Bisa-bisa gua main bass, tiba-tiba gua WL, tiba-tiba khotbah kayak gitu kan. Tapi itu seru, itu seru. Itu momen bahwa dan nyokap gua sering kesaksian. Setiap Natal. Nah, gue ingat lagu wajib kita nyanyi tiga saja. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Itu kayak meneguhkan kembali men panggilan secara pribadi panggilan gue sebagai seorang pelayan Tuhan meneguhkan kembali kasih Tuhan. Gue mau melayani Engkau Tuhan. Kayak gitu sih men. Benar. Jadi itu ya teman-teman, dan gue juga baru ingat bahwa sebenarnya sukacita Natal enggak cuma di tanggal 25 Desember doang. Dan sukacita tahun baru tidak hanya di akhir tahun saja, tapi sukacita Natal bisa setiap hari gitu. Jadi bawalah sukacita Natal teman-teman di dalam keseharian teman-teman, kehidupan teman-teman untuk selalu bagi sukacita itu. Karena kalau kita sukacita cuma pendam sendiri buat apa juga gitu. Tapi kita harus bagikan sukacita kita kepada teman-teman kita di luar sana, teman-teman terdekat kita yang mungkin membutuhkan kita gitu. Jadi ya udah teman-teman, kita udah di akhir acara, kita mau tutup dan diambil yang positif, dibuang yang negatif. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya keseruan makna Natal bisa di komen,
ngapain aja sih atau enggak makna Natal menurut kalian itu apa, boleh komen. Sip. Dan kita berdua Dona mengucapkan selamat menyongsong Hari Natal 25 Desember 2020 dan juga tahun baru 2020, dan selamat menempuh 2021. Tahun baru 2021. Oke. Bye bye. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.